Selamat siang, saya Muhammad Ali Arindra dengan NIM 182-22089 akan mempresentasikan website yang sudah saya buat selama tugas PAWM ini. Jadi yang saya buat itu sebuah BMI kalkulator dan bisa diakses dari keris yang ada di layar sekarang. Pertama, saya menggunakan system thinking dalam merancang website yang saya buat. Kenapa system thinking? Karena system thinking ini tujuannya supaya kita bisa memahami apa yang kita buat secara menyeluruh, dan bagaimana komponen-komponen di dalamnya berinteraksi satu sama lain. Selain itu juga, eh, prinsip ini bisa meningkatkan keberlanjutan. Dalam artian, kalau misalnya ke depannya kita akan menambah fitur atau membuat aplikasi menjadi lebih besar, karena kita membagi sistem yang kita buat jadi komponen-komponen kecil, kita bisa menambah lagi komponen-komponen yang artinya akan menambah fitur dari website secara keseluruhan. Bagaimana cara menerapkannya? Dalam website yang saya buat, saya eh, berpikir ada beberapa sistem kecil di dalamnya. Yang pertama ada virtual lab. Virtual lab ini tempat di mana ditampilkan tampilan visualisasinya dan interaktifnya di sisi ini. Terus dalam virtual lab ini kita bisa melakukan sign in yang merupakan autentikasi. Apabila kita sudah melakukan sign in, ada juga kita bisa melakukan save dan load data dari virtual lab yang sudah kita lakukan. Kalau dilihat di sini ada yang garis putus-putus sama yang nggak putus-putus. Yang nggak putus-putus itu merupakan komponen asli yang ada di websitenya. Sedangkan yang putus-putus adalah dari luar yang saya buat. Di sini ada database dan autentikator. Sign in, dia akan terhubung dengan database dan autentikator. Lalu save dan load hanya terhubung dengan database. Selanjutnya, design thinking. Jadi, design thinking itu adalah cara kita berpikir untuk merancang sesuatu. Terus tahapan itu ada 5. Ada empathize, di mana pertama kita harus berempati dulu dengan masalah apa yang ada. Kita harus mengetahui masalahnya itu apa. Lalu define, kita mendefinisikan masalahnya itu apa. Ideate, kita memberikan suatu solusi dari masalah tersebut. Prototype, di mana kita membuat prototype dari solusi kita yang udah kita ajukan. Lalu testing, yaitu mencoba langsung prototipenya oleh pengguna yang akan nanti menggunakannya. Selain itu ada juga namanya user-centered design. Hal ini mirip seperti hal sebelumnya, namun dia lebih fokus ke penggunanya dan feedback dari penggunanya. Seperti dapat dilihat di yang model di kiri, pertama kita harus mengerti dulu konteksnya, lalu kita merincikan kebutuhan dari user, lalu kita memberikan solusi, dan kita mengevaluasi solusi yang sudah kita berikan. Nah, dari hasil evaluasi ini, dia bisa balik lagi ke memberikan desain solusi, memberikan kita merincikan user requirement kembali, atau bahkan merubah masalah yang udah tadi kita jabarkan. Dan hal ini akan terus berulang hingga desainnya seperti yang kita inginkan. Contoh penerapannya, dalam iterasi pertama website saya memberikan tampilan visualisasi orang setelah dikonfigurasi berat dan tinggi badannya seperti ini. Ada kotaknya, ada gambar orangnya, bisa masukin berat dan tinggi, dan di sini ada BMI-nya. Lalu ketika saya memberikan contoh ini kepada teman saya, untuk teman saya melakukannya, saya meminta feedback dari teman saya, dan mereka banyak yang kebingungan. Mereka bingung tentang arti dari angka ini apa, yang fill bar warna hijau ini apa, gitu. Lalu setelahnya saya memberikan penjelasan lagi, bahwa ini tuh BMI, dan ini juga berat dan tinggi dari konfigurasi sekarang. Jadi ini merupakan bukti nyata dari saya menerapkan konsep tersebut. Selanjutnya ada UX. UI itu artinya tampilan visual dari aplikasi ini, dan UX itu merupakan pengalamannya, tidak harus visual. Lalu, prinsip utama yang saya gunakan untuk memberikan UI UX yang baik untuk penggunanya ada 4. Satu, responsif. Jadi, walau dilihat dari layar yang besarnya segimanapun, dia bakal tetap
bagus layoutnya, mau dilihat dari HP, laptop, atau komputer. Lalu ada visual hierarchy. Ini tuh semua komponen saya, tombol seperti tombol dan kartu di sana memiliki warna yang beda untuk menunjukkan user mana yang lebih penting. Apabila ada tombol, maka warnanya akan lebih terang. Apabila ada informasi penting, maka akan lebih besar dan warnanya lebih mencolok. Sedangkan hal seperti background tidak akan memiliki warna yang menarik perhatian atau bentuk yang menarik perhatian. Lalu ada konsistensi. Ini memudahkan user untuk lebih paham tentang apa yang dilihatnya sekarang. Apabila semua tombol yang ada pada website memiliki bentuk yang beda dan sifat yang beda, user akan kebingungan mana yang merupakan tombol atau bukan. Sedangkan kalau sama, user dapat mengetahui dengan lebih cepat. Dan terakhir adalah namanya KISS Principle. Itu dari US Navy, artinya Keep It Simple Stupid. Itu merupakan prinsip desain yang intinya harus membuat semua desain itu sesimpel mungkin agar mudah dimengerti. Prinsip ini berawal dari US Navy 1960 dan saya menyukai prinsip ini, jadi saya menerapkannya pada website saya. Ini merupakan contoh dari UI UX yang saya buat sebelumnya untuk tugas 1 PWM. Di sini terdapat banyak kesalahan seperti banyak unsur-unsur yang tidak konsisten seperti apakah ini dan ini semuanya bisa dipencet untuk memasukkan input, namun warnanya berbeda dan tidak jelas untuk user apakah bisa masukkan input atau melihat doang. Lalu di bawahnya ini merupakan penanda dari BMI konfigurasi tersebut. Namun banyak yang mengira ini merupakan sebuah slider karena bentuknya yang tidak jelas. Dan apabila berat badan ditunjukkan di bar ini, tapi BMI ditunjukkan pada teks biasa. Jadi banyak yang bingung. Ini memiliki fungsi yang sama tetapi bentuk yang beda. Lalu tombol-tombol di sini juga banyak yang tidak responsif sehingga kalau dibuka dalam eh, handphone tidak akan memiliki layout yang benar. Lalu ini UI yang sekarang. Seperti dapat dilihat ada BMI dan ada berat dan tinggi badan dan juga jelas memasukkan inputnya di mana dan mereka memiliki warna yang sama. Lalu bila dilihat sebelumnya tidak jelas bahwa ini bisa dipencet dan diberikan kepada orangnya. Namun di yang aplikasi baru sudah jelas ada food sizes dan ada pertanyaan makan apa hari ini. Jadi desain yang sekarang sangat-sangat intuitif. Unified Modeling Language. Jadi ini tuh merupakan representasi sederhana dari sistem yang dibuat supaya orang lain bisa lebih mengerti apa yang saya buat. Pertama ada use case diagram. Jadi user bisa secara langsung mengakses 4 fungsi. Dia bisa mengakses virtual lab, dia bisa melakukan load, melakukan save, dan melakukan sign in. Di mana load dan save itu dia terhubung dengan sign in karena mereka harus ngecek dulu apakah user sudah masuk ke akun atau belum. Dan virtual lab masuk terhubung sama load karena bila load dilakukan, virtual lab akan mengambil data dari load. Lalu, bila kita melakukan load atau save, dia akan memanggil database. Setelah mengecek sign in, dia bakal mengambil data dari database. Lalu sign in, dia akan terhubung ke authenticator. Lalu selanjutnya adalah activity diagram. Ini dari sudut pandang usernya. User pertama bakal sign in. Setelah sign in, apabila user sudah punya data, dia bisa mengambil data sebelumnya. Dan apabila belum, dia bisa langsung masuk ke virtual lab-nya. Bila sudah melakukan virtual lab, dia bisa menyimpan data dan lalu selesai. Untuk rencana implementasi, untuk implementasi yang sudah saya lakukan, ini teknologi yang digunakan. Pertama ada front end, saya menggunakan Next.js sebagai framework untuk membuat front end-nya. Lalu saya menggunakan Tailwind. CSS itu merupakan library dari React yang memudahkan untuk mengubah tema dan bentuk dari komponen-komponennya. Lalu saya juga menggunakan DaisyUI.js. Itu juga sama, dia membantu untuk membentuk UI yang mudah dibentuk dan enak dilihat. Selanjutnya untuk backend, saya juga menggunakan server komponen dari Next.js. Hal ini memudahkan karena frontend dan backend saya sama-sama menggunakan Next.js. Lalu untuk backendnya, untuk autentikasi saya menggunakan Nextout.js. Itu merupakan library juga yang memudahkan, dan di sini saya menghubungkannya dengan OAuth GitHub. Itulah mengapa tidak ada sign up di sini, karena langsung saja bisa sign in menggunakan akun GitHub.
Lalu terakhir saya menggunakan library Firestore untuk mengambil data dari Firebase, database Firebase. Lalu untuk hostingnya saya menggunakan Vercel untuk menghosting website tersebut dan Firebase untuk menghosting database. Untuk hasil akhir dan evaluasinya, ini untuk websitenya. Di sini saya menggunakan Firefox Responsive Tool untuk dapat melihat layoutnya, apakah responsif atau tidak. Ini apabila dibuka di desktop, apabila saya kecilkan, ini tampilan untuk di handphone. Seperti dapat dilihat, masih bisa dilakukan. Lalu, pertama, kita akan dalam kondisi sign out. Kita bisa melakukan memberi makan kepada orangnya, atau langsung memberikan data yang dibutuhkan. Dan visualisasinya akan menyesuaikan dengan data yang dimasukkan. Apabila gini, bar di bawah itu menunjukkan BMI dari konfigurasi tersebut. Kita juga bisa melakukan sign in. Masuk dengan GitHub. Sudah dapat dilihat, ini merupakan username GitHub saya. Lalu, saya bisa memberi makan. Misal BMI saya adalah 25,14. Bila saya ingin menyimpan data tersebut, saya akan mengupload data tersebut. Oke. Bila kita refresh website-nya, kita sudah sign in, bisa langsung download datanya. Dan akan terhubung, 25,14. Sekian hasil website yang saya buat. Terima kasih.